Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tetap semangat, tetap antusias? Kita bersyukur kita boleh tiba di hari ini. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sintia, Imlek sudah lewat. Valentine juga sudah lewat. Kita tiba di hari ini. Demikian pun dengan musim dalam kehidupan kita. Tetap semuanya akan silih berganti. Ada di mana saatnya kita bersuka cita. Ada di mana saatnya kita berduka cita. Tapi semuanya akan berganti layaknya musim. Musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau. Semuanya akan berganti. Demikian pun dalam kehidupan kita. Tahukah saudara? Ada satu hal dalam kehidupan kita yang tidak pernah berganti. Dia tetap abadi, dia tetap kekal. Yaitu kasih setia Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa. Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, turun-temurun. Untuk itu kita tetap bersyukur bahwa kita boleh tiba di hari ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam menyembah Tuhan. Kita mau mendengar isi hati Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Yang turun-temurun dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kami boleh melihat dan kami mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap mengatakan Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang kembali, kami maunya menyembah Tuhan dan kami mendengar isi hati-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, buat kami mengerti dan kami mampu melakukannya atas pertolongan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kerajaan Allah ditegakkan di ibadah kami pada pagi hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita yang siap menyembah Tuhan katakan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala puji syukur kami bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak
memuji Engkau Tuhan, menyembah nama-Mu Yesus. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu
Yes Lord. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Kami bersyukur punya Allah yang maha kuasa seperti Engkau. Allah yang menjadi tempat perlindunganku, Allah yang menjadi tempat naunganku. Walaupun di tengah badai, kami aman ketika kami bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyembahmu
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya sangat yakin bahwa Tuhan ada di tempat di mana saudara berada. Ya, di tempat ini juga ada Tuhan, dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang menopang kami tiap hari, menopang keluarga kami tiap hari sampai saat ini. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai, menopang, menguatkan kami sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Bapa, Engkau yang berfirman kepada kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini saya pegang sebuah kertas, judulnya Petunjuk Belajar Renang. Nah, jika saudara selain punya petunjuk atau lembaran petunjuk, ya, atau buku petunjuk untuk berenang, cara berenang yang baik, yang terbaik, lalu saudara juga beli perlengkapan kacamata renang, ya, tentunya pakaian renang. Nah, pertanyaannya, apakah dengan memiliki semuanya itu, saudara dan saya juga sudah baca ini petunjuk belajar berenang, ya, sudah hafal, apakah bisa dikatakan bahwa saudara dan saya sudah bisa berenang? Oh tidak. Ya, karena sekalipun kita punya petunjuk cara berenang yang baik, punya segala perlengkapan renang komplit, tetapi tidak serta-merta bahwa kita dikatakan sudah bisa berenang, apalagi mahir berenang. Karena harus praktek, harus dilatih terus-menerus. Ya, ada kalanya ketika kita praktek belajar berenang, mungkin ada sedikit air kolam renang tersebut yang terminum, atau kita sempat mengalami tenggelam. Namun kita tidak berhenti untuk praktek terus-menerus. Sehingga itu menjadi terbiasa dan bahkan kita menjadi terlatih dan akhirnya bisa mahir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama. Kalau saudara dan saya tahu teori cara mengendarai sepeda, tahu teori dan punya buku petunjuk cara mengendarai kendaraan bermotor, belum tentu dikatakan bahwa saudara dan saya sudah bisa bersepeda, sudah dapat mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa? Karena baru punya teori, baru punya buku petunjuk. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, demikian juga kebutuhan utama manusia adalah kasih. Nah, perintah Tuhan, perintah agungnya Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, itu adalah kebutuhan utama manusia. Nah, tentang kasih bukan hanya diteorikan, diseminarkan, diajarkan secara verbal, is okay. Tetapi yang terutama adalah harus dipraktekkan terus menerus sampai menjadi gaya hidup atau bahkan menjadi respon otomatis. Nah, inilah hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu kita hidup dengan mentaati perintah Tuhan ini, perintah agung Tuhan ini. Nah, seperti 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulangi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih itu harus diwujud nyatakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tidak bisa hanya sekedar kita tahu dan tahu dan tahu, tetapi tidak pernah praktik, tidak pernah diaplikasikan. Tidak pernah atau kita jarang terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kasih yang kita renungkan kali ini adalah kasih terhadap sesama. Mengasihi sesama. Karena beberapa waktu lalu, khususnya seminggu lalu, kita telah dapatkan pencerahan lewat kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengasihi Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar dari apa yang Yesus ajarkan kepada seorang ahli Taurat, ya, tentang bagaimana mengasihi sesama, apa yang dimaksud dengan sesama atau siapa yang dimaksud dengan sesama itu. Nah, kita akan lihat dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tolong perhatikan, ini yang bertanya adalah seorang ahli Taurat. Tapi tujuannya adalah untuk mencoba Yesus. Jawab Yesus kepadanya ayat 26. "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, menghindar. Demikian juga seorang Lewi, seorang Yahudi yang dipercaya untuk melayani di bait Allah, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, sama dengan imam tadi. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Secara otomatis, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Wow. Yesus memberikan contoh tentang mengasihi sesama itu.
sebuah contoh yang sangat paradoks dengan situasi perilaku orang-orang Yahudi saat itu. Dan kisah yang disampaikan Yesus adalah kisah yang sangat menohok namun menyadarkan ahli Taurat tersebut, yang notabene karena dikatakan ahli Taurat berarti dia tahu betul, menguasai hukum Taurat yang terdiri dari 613 mitzvah atau perintah Allah. Nah, dia tahu, dia bertanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus, untuk menguji Yesus. Ya, tentang apa? Apa yang dimaksud dengan sesama? Tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat ini merupakan pelajaran juga buat kita, pengajaran buat kita. Ada 3 unsur penting paling tidak dalam hal mengasihi sesama yang saya temukan dari perikop ini. Unsur yang pertama adalah untuk mengasihi sesama, kita harus menerima sesama itu. Kita harus menerima karena kasih Tuhan. Imam dan orang Lewi adalah kaum pemuka agama, orang yang sangat menjaga kesucian. Mereka menghindari korban perampokan itu, bisa jadi karena menganggapnya sudah mati, ya, karena dikatakan setengah mati. Jadi karena mereka baik imam maupun orang Lewi itu melihat dari kejauhan, dianggapnya sudah mati, dan hukum Taurat kalau dia menyentuh mayat atau jenazah itu akan menajiskan dirinya. Ya, itu bisa saudara lihat di Imamat 21 ayat 11. Kita tidak bacakan. Nah, saudara, ini sikap imam dan orang Lewi ketika melihat, menjumpai, padahal mereka baru saja dari Yerusalem. Yerusalem ada bait Allah. Kemungkinan besar setelah melakukan ibadah pelayanan. Berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria memiliki reputasi yang amat rendah di mata bangsa Yahudi Israel saat itu. Kenapa? Karena leluhur dari orang-orang Samaria atau orang Samaria itu adalah orang Israel yang kawin campur dengan bangsa asing dan menegakkan tata peribadatan tersendiri. Nah, jadi orang Yahudi ini begitu benci, merendahkan, ya, bahkan ada perasaan dendam, sampai istilah orang Samaria itu digunakan untuk menyebut orang yang kerasukan setan. Nah, saudara bisa lihat itu di Yohanes 8 ayat 48. Nah, saudara, namun justru orang Samaria inilah yang menerima, menolong si korban tanpa banyak pertimbangan. Alkitab tidak mencatat. Ya, tidak mencatat apakah si orang Samaria itu bertanya panjang lebar. Tidak. Dia lihat, langsung dia tolong. Ia rela direpotkan, terganggu jadwalnya. Ya, orang ahli Taurat itu menempuh resiko, siap untuk menerima resiko, untuk mungkin saat itu ada penyamun-penyamun yang masih ada di situ. Dia siap untuk menerima resiko untuk diserang. Dan dia juga bersedia menanggung biaya perawatan dari si korban itu. Dan jika si korban adalah sungguh-sungguh orang Yahudi, ia malah bisa dicemooh oleh tetangga-tetangganya. Dicemooh oleh teman-temannya si orang Samaria itu. Karena menolong musuh. Wow, betapa mahal harga kebaikan, harga yang orang Samaria ini lakukan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
itu orang Samaria. Dan Yesus menyampaikan ini sebagai wujud unsur dari kasih terhadap sesama. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita. Pertanyaan, bagaimana dengan Yesus? Yesus pun juga menerima ahli Taurat itu. Mengasihi sesama mulailah dengan menerima sesama itu. Kita dapat menerima sesama manusia karena Tuhan telah menerima kita apa adanya dengan segala keunikan kita. Dengan segala keunikan saudara dan saya masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan kita. Tapi Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Itu sebabnya karena Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Karena kasih-Nya kita juga dapat menerima sesama kita apa adanya. Karena Tuhan juga menerima sesama kita itu apa adanya. Dengan segala keunikan mereka masing-masing. Dari berbagai suku, etnis, ya, umur, gender, dan sebagainya. Menerima. Strata pendidikan, strata sosial, menerima mereka. Kalau kita mengasihi mereka, kita belajar untuk menerima. Bagaimana cara kita bisa menerima? Kita merenungkan bahwa kita sendiri juga telah diterima oleh Tuhan apa adanya. Amen. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Ada lagu katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Karena kasih-Nya begitu besar. Namun tetap Tuhan membenci dosa. Dan kalau kita menerima sesama, bukan berarti kita kompromi terhadap dosa kesalahannya yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah. Justru Allah sendiri menyediakan, menyelesaikan masalah dosa kita. Dosa seisi dunia ini. Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk menanggung semua dosa manusia di kayu salib. Allah sudah mengampuni saudara dan saya. Kalau kita sudah diterima, diampuni Tuhan, maka kita pun wajib menerima dan mengampuni sesama. Saudara, kita menerima, tapi di dalam penerimaan itu, kalau kita memang kenal betul dengan orang tersebut, kalau orang tersebut telah menyakiti hati kita, menyinggung perasaan kita, kita melepaskan pengampunan. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mengenai orang tersebut sudah berubah atau belum berubah, bertobat atau belum bertobat, urusannya dia dengan Tuhan. Bagiannya kita adalah kita menyatakan kasih Tuhan, kita belajar mempraktekkan kasih Tuhan, mengasihi sesama. Dengan cara apa? Kita mengampuni dan kita terima dengan segala keberadaannya. Ini kita belajar, kita latih. Saya pun juga demikian. Nah saudara, ini unsur yang pertama, yaitu menerima sesama. Menerima sesama manusia karena kasih Tuhan. Yang kedua adalah menghargai sesama manusia karena kasih Tuhan. Orang Samaria itu menghargai. Kata menghargai itu artinya menganggap itu penting. Menganggap itu penting. Nah, orang Samaria itu melihat orang terkapar, korban perampokan, bahkan penganiayaan yang begitu hebat sampai Alkitab katakan, firman Tuhan katakan setengah mati. Nah, saudara, tidak dikatakan bahwa orang Samaria itu mengenal dia. Tapi sekalipun tidak mengenal atau belum kenal, tetap orang Samaria itu menghargai korban itu. Menghargai dia. Saudara, untuk kita dapat mengasihi sesama, kita selain menerima, kita mengampuni, kita juga menghargai sesama kita. Yesus pun juga menghargai ahli Taurat itu. Bahkan Yesus memuji hal benar yang diketahui dan disampaikan oleh ahli Taurat itu. Tadi kita sudah baca.
Yesus katakan, benar katamu. Yesus memuji kalau memang ada sesuatu yang benar, menghargai ahli Taurat itu. Sekalipun oleh pimpinan tuntunan Roh Kudus, saya sangat yakin Yesus tahu kemunafikan atau tipu daya dari si ahli Taurat itu yang mau mencobai dia. Tapi Yesus tetap menghargai ahli Taurat itu. Ya, memang ahli Taurat itu katakan guru. Nah, guru itu dalam bahasa lain dikatakan didaskalos, artinya pengajar. Mungkin dia menyebut dengan sebutan guru itu ada unsur ejekan. Karena dia merasa, atau si ahli Taurat merasa dia yang paling ahli, udah dikatakan ahli Taurat, dia tahu semuanya. Tapi Yesus tetap menghargai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita semua juga berharga di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kejadian saudara dan saya dalam rahim ibu kita itu dahsyat dan ajaib. Kejadian saudara dan saya di dalam rahim ibu kita itu dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya ingin katakan bahwa tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang tidak diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan yang menenun. Tangan Tuhanlah yang membentuk kita dalam rahim ibu kita. Semua seizin dan sekehendak Tuhan. Setelah itu kita dipelihara dengan segala keberadaan orang tua kita. Kita dipelihara, dicukupkan, dijaga oleh Tuhan sebenarnya. Dan kita juga diselamatkan dari kebinasan kekal melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Oleh karena apa? Oleh karena saudara dan saya itu begitu berharga di mata Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara dan saya, termasuk orang-orang yang belum percaya atau bahkan menentang Yesus, mereka sebenarnya berharga di mata Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita dapat menghargai sesama manusia jika kita mau terus-menerus merenungkan, memahami betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Kita terus-menerus merenungkan. Nah, seberapa besar harga saudara dan saya di mata Tuhan? Sebesar rentangan tangan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, ini hal yang kedua. Bahwa kita mau mengasihi sesama. Yang pertama kita menerima. Kita mau mengampuni. Sebagaimana Tuhan telah menerima dan mengampuni kita. Sebagaimana Tuhan telah menerima mereka dan mengampuni mereka. Yang kedua, kita menghargai mereka sebagaimana Tuhan telah menghargai kita. Oleh karena kasih-Nya, kita juga menghargai sesama. Oleh karena Tuhan juga menghargai mereka. Amin. Nah, hal yang ketiga, yaitu melayani sesama karena kasih Tuhan. Unsur yang ketiga dari mengasihi sesama adalah melayani sesama. Orang Samaria tetap melayani korban perampokan tersebut. Dia tetap melayani. Sekalipun mungkin korban itu adalah dari orang Yahudi, bangsa yang telah atau sedang membenci dirinya dan kelompoknya, ya, sukunya itu Samaria, bahkan menyingkirkannya, merendahkannya, menghinanya, ya. Tetapi orang Samaria ini tetap nggak pikirkan hal itu, tetap dia layani. Orang Samaria melayani dengan memberikan sesuai dengan kemampuannya, tapi juga dengan sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani. Saudara, kasih itu memberi, mengaruniakan sesuatu yang berharga, tentunya yang berguna, sesuai dengan kebutuhan buat sesama tersebut.
kita bisa lakukan apa saja yang dapat kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Itu sebabnya tetap kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan, mengajarkan saudara dan saya untuk belajar memberikan, melayani sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kami juga belajar untuk mempraktekannya. Tidak jauh dari rumah kami ada tukang-tukang yang sedang merenovasi sebuah rumah. Kami nggak kenal, tetapi mulai dari istri saya tergerak untuk memberkati mereka dengan makanan. Singkat cerita ini ya, kami belikan makanan buat mereka. Terus, memang nggak rutin seminggu sekali atau 2 hari sekali, tidak. Tapi seringkali kami berikan itu. Kami belajar untuk melayani, kami belajar untuk menghargai, kami belajar untuk menerima mereka. Bahkan ada waktunya saya juga ngobrol bareng dengan mereka. Saya kuatkan mereka. Ada di antara mereka yang merasa minder, rendah diri karena pekerjaannya itu. Pada saat itu saya sampaikan apa yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu tentang keberhargaan mereka. Dan saya katakan saya melayani mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Saudara, bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus tetap melayani ahli Taurat itu. Sekalipun Yesus tahu ia sedang dicobai, diuji oleh ahli Taurat. Bahkan saudara tahu, kalau saudara perhatikan, Yesus ketika dia di kayu salib, dalam keadaan habis-habisan tuh ya, tetap melayani penjahat yang di sebelah kanannya. Dengan mendengarkan dan memberikan kata-kata yang memastikan, memberi kepastian akan keselamatannya. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Setelah bangkit dari antara mati, Yesus juga melayani murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Saudara, ini Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia punya moto, yaitu aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan melayani dan melayani. Siapapun dia layani, termasuk Yudas Iskariot, Yesus layani. Termasuk Simon Petrus sebelum menyangkal Yesus. Yesus tahu bahwa Simon Petrus akan menyangkal dia, tetapi Yesus tetap melayani Simon Petrus, terutama ketika Yesus membasuh kaki dia. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita dapat melayani sesama dengan kasih Tuhan jika kita terus-menerus merenungkan juga, memahami betapa dalam, panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Tuhan kepada kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 katakan begini saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal telah mati untuk kita seketika kita masih berdosa. Dia melayani dengan kasih, dengan cara apa Allah melayani kita? Dia mengaruniakan Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Saudara, menutup ini saya ingin sampaikan. Ada sebuah ilustrasi kisah seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Guru itu memberikan perintah kepada murid-muridnya, siswanya di kelas. Langsung mereka kerjakan. Dan setelah selesai dikerjakan, malamnya sang guru memeriksa. Lembaran demi lembaran. Mereka menulis itu. Piramida di Mesir, Taj Mahal di India, Menara Pisa di Italia, ya tembok besar di China, ya termasuk Candi Borobudur di Indonesia, Menara Eiffel, dan sebagainya semuanya. Hanya susunannya banyak yang berbeda-beda. Tetapi yang menariknya adalah ketika sang guru terakhir memeriksa lembaran terakhir dari semua tugas siswa itu, dia melihat dia sempat terdiam. Kenapa? Ini ditulis oleh siswanya, gadis yang pendiam di kelasnya. Ditulisnya begini, 7 keajaiban dunia adalah bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa disayangi, bisa mendengar, bisa merasakan, dan bisa mencintai. Sejenak guru tersebut berhenti dan dia merenungkan dan dia tundukkan kepala dan dia berdoa, dia mulai mengucap syukur. Saudara, dari ilustrasi ini sebenarnya ada banyak cara untuk kita dapat merenungkan, artinya kita dapat merenungkan lebih dalam lagi betapa kasih Tuhan luar biasa dan melayani kita. Nah saudara, pada kesempatan ini
siapa di antara saudara yang mau membuka hati saudara untuk menerima kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tanpa kasih Tuhan, kita sulit untuk mengasihi dengan kasih yang benar. Kita bisa melayani tanpa kasih, tapi kalau kita dikuasai, di drive oleh kasih Tuhan, kita tidak bisa tanpa melayani. Oke. Berapa banyak di antara saudara yang berkomitmen mau mengasihi sesama dengan standar kasih Tuhan kepada kita? Kasih Tuhan kepada saudara. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Saya mau berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Mereka berkomitmen, mereka rindu supaya hati mereka dikuasai dengan kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus, saudaraku, terimalah kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi kami ya Tuhan, yang meletakkan di dada tangan kami letakkan di dada kami. Kami berkomitmen mau mengasihi sama kami lebih lagi dengan standar kasih Tuhan. Kami mau terus-menerus merenungkan, memahami tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dalam, tinggi, luas, lebarnya atas kami, sehingga kami dapat mempraktekkan kasih itu. Tuhan, Kau yang memberikan peneguhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, tetap sehat, tetap antusias. Kasih Tuhan menyertai saudara dan saya, keluarga kita. Bahkan kasih Tuhan juga menyertai negara dan bangsa kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan menutupnya di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yahya Laban. Engkau terus memberkati, mengurapi, memakainya lebih lagi dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Sehingga terus Engkau pakai hamba-Mu ini dan kami akan melihat bagaimana kebesaran kemuliaan-Mu lewat apa yang dikerjakan dan dilayaninya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan, Engkau yang terus akan memelihara kehidupan kami dengan memberikan kemampuan, kekuatan, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami untuk kami boleh melewati hari lepas hari, persoalan, pencobaan, kekuatan, di dalam nama Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Engkau, maka kemenangan Engkau sediakan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami akan melihat bagaimana pimpinan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membuka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan mengasihimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian bersama dengan keluarga pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.